Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadakkura wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah was sunati rasulihi wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Syekh Ja'far al-Barzanji nafa'anallahi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atilillahumma mubrahul karim bi arfin syadimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW alhamdulillah telah dilahirkan ya dalam keadaan cahaya yang sangat terang, dengan keadaan yang sangat baik, dengan keadaan di mana didampingi oleh para malaikat dan didampingi oleh para roh-roh daripada wanita terbaik ketika melahirkan. Wa barradan sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Dan alhamdulillah dilahirkanlah baginda Nabi Muhammad SAW wadi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah, dengan posisi atau dengan cara, bukan dengan cara, atau dengan posisi lah bahasanya ya, yaitu tangannya, kedua tangannya itu berada di dalam tanah, yaitu kedua tangannya itu dalam keadaan dua-duanya itu memegang yang namanya tanah. Rafi'an ra'sahu ila sama, yang dimana kepalanya itu ke atas gini, itu melihat daripada yang namanya langit ke atas ya. Atau ketika datangnya atau ketika munculnya itu, ketika lahirnya itu, ketika muncul bagian, maksudnya dirinya, dohirnya itu ke dunia, ketika dilahirkan itu dalam keadaan sujud gitu, sujud baru kepalanya itu menenggak ke atas. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya al-aliyah, menandakan bahwasanya derajat beliau adalah derajat yang paling tinggi atau memiliki derajat yang agung ya. Wa mu'miyan bidzalika rafi ila su'dadihi wa ula, yang dimana ini merupakan bagian atau tanda-tanda bahwasanya merupakan keagungan dan tingginya derajat beliau di hadapan Sang Pencipta. Wa mu'ziran ila rafi'ati qadrihi ala sa'iril bariyah, dan ini juga menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang atau manusia atau ciptaan yang derajatnya paling agung di antara para manusia yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang lahirnya serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kelahiran baginda Nabi itu berbeda dengan makhluk yang lainnya atau berbeda dengan manusia yang lainnya, menandakan bahwasanya Nabi bukanlah manusia sembarangan atau manusia yang diciptakan sama seperti manusia pada umumnya. Wa annahul habibul ladzi hasanat tibauhu was sajaya, yang dimana ini merupakan tanda bahwasanya al-habib itu adalah kekasih. Makanya kalau misalkan para ajengan atau para keturunan baginda Nabi itu disebutnya habaib, karena
maknanya adalah kekasih atau yang tercinta atau yang dicinta. Kenapa? Karena ya sekali lagi yaitu adalah Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan ketika kita tahu bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW adalah wasilah atau suatu nama yang dimana nama ini adalah telah lama diukir diukir di atas langit ya bersama dengan Allah. Nama Nabi Muhammad SAW juga sangat-sangat erat sekali kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyahadat juga ada nama baginda Nabi. Ketika yang namanya kita mendengar yang namanya azan juga ada nama baginda Nabi. Bahkan ketika di dalam sholat juga kita bertasyahud itu juga ada nama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ini merupakan pentingnya atau benar-benar urgensinya diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau misalkan tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita itu tidak akan bisa mengenal Allah. Karena diri kita itu sebagai manusia itu merupakan makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling rendah, dan makhluk yang tidak tidak pas atau tidak bisa langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuh dengan yang namanya wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Sebagai orang yang beriman, kita ini butuh yang namanya wasilah. Kita ini tidak bisa langsung sampai kepada sesuatu kalau misalkan tanpa adanya wasilah. Kalau kita senang dengan yang namanya seseorang atau misalkan ingin melamar seseorang, maka butuh yang namanya wasilah melalui kepada orang tuanya. Kalau kita pengen uang, maka juga punya harus dengan wasilah. Wasilahnya apa? Dengan cara bekerja. Kalau misalkan kita pengen masuk surga, tentunya juga kita harus dengan wasilah. Wasilahnya kepada siapa? Kepada orang atau makhluk yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya. Sebagai memang cara dunia bekerja itu seperti itu. Orang tuh gak bakal bisa langsung mendapatkan apapun tanpa adanya dengan wasilah. Bahkan kalau misalkan ditanya ya orang-orang yang kerja di pabrik juga butuh yang namanya orang dalam ya, atau butuh yang namanya wasilah bahasanya lah. Apapun itu kita butuh yang namanya wasilah. Gak ada cara dunia bekerja itu seperti itu. Karena kita hidupnya di dunia, maka kita mengikuti aturan dunia. Kalau misalkan aturan dunia itu apa? Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau misalkan ngantuk tidur. Nantinya kalau misalkan kita di akhirat gak butuh yang namanya makan, gak butuh yang namanya minum, gak butuh yang namanya tidur, segala macamnya. Itu semuanya hanya sifatnya di dunia, karena memang Allah menciptakan semuanya itu dengan sistemnya. Karena kita hidup di dunia, maka kita ikuti aturannya, kita ikutin sistemnya. Ya, itu. Jadi dengan tanda-tanda seperti itu aja Allah tuh pengen nunjukin bahwasanya manusia itu ya memang gak bakal bisa kecuali tanpa adanya dengan namanya wasilah. Bahkan salah satu yang namanya kehebatan Nabi yaitu adalah memberikan syafaat. Ya. Syafaat itu kemarin kita bahas ada 5 ya, syafaat ada 5. Syafaat yang paling utama adalah syafaatul uzma atau syafaat. Ya, ini syafaat yang akan memberikan kita ketenangan nanti di yaumil akhir ya, atau di padang mahsyar, atau di yang namanya hari akhir itu tenang. Jadi semua orang itu nanti bakal menderita, bakal yang namanya gonjang-ganjing, bakal yang namanya kebingungan, bakal yang namanya ketakutan, banyak yang namanya kekhawatiran. Karena apa? Karena ya amal mereka yang sangat kurang. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaatnya berupa apa? Syafaatnya berupa syafaatul uzma atau syafaat yang paling besar, yakni berupa ketenangan nanti di yaumil akhir. Kalau kita lihat diri kita, kira-kira nanti kalau misalkan di hari akhir kita bakal bisa tenang atau bakal kebingungan dengan diri kita, bakal mencari orang, bakal mencari apa segala macamnya. Di dunia ini nanti itu semuanya bakal terlihat di yaumil akhir, dimana mungkin kita di dunia itu
selalu bergantung kepada orang lain. Misalkan ada yang namanya seorang anak bergantung kepada orang tuanya, maka nanti di yaumil akhir itu tidak bisa digantungkan kepada orang tua. Yang dimana nanti juga seorang istri bergantung kepada suaminya. Nanti di yaumil akhir itu seorang istri tidak bakal bisa yang namanya bergantung kepada suaminya. Siapa yang bisa kita gantungkan? Hanyalah Allah. Melalui siapa? Melalui wasilah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang namanya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, dan syafaatul uzma ini takhusus lil Nabi Muhammad. Ya, ini adalah khusus satu yang syafaatnya adalah yang khusus. Begitu pula syafaat yang khusus adalah diangkat derajatnya, ya diangkat oleh derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalkan seseorang itu pengen diangkat derajatnya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak yang namanya rasa cinta kita kepada Nabi. Semakin besar cinta kita kepada Nabi, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat ini, syafaat yang bisa menaikkan derajatnya seseorang, itu adalah syafaat yang dikhususkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak. Bahkan ya nggak semua orang. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu tahu, ya yang namanya Maulid Nabi, ya Maulid Nabi, yaitu kalau misalkan yang biasa kita baca, salah satunya adalah Maulid Simkuduron, karangan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Beliau itu bahkan mengatakan bahwasanya laula Muhammadin, kalau misalkan bukan karena Nabi Muhammad, maka saya ini bukanlah apa-apa, maka saya ini bukanlah sesuatu yang hebat. Tapi karena baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya saya pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai dikenal sama sekian banyak manusia pada lainnya. Ya. Karena apa? Karena yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena sering memuji. Bahkan kalau misalkan yang paling lumrah atau yang paling umum segala macamnya itu kayak misalkan para asatid atau para habaib atau para kiai yang biasa berdakwah, ya, dengan menceritakan kisah Nabi atau umumnya pada bulan Maulid segala macamnya, semuanya diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya karena apa? Apakah karena orang yang mulia? Apakah karena dirinya itu hebat? Apakah karena dirinya itu memang derajatnya tinggi? Tidak. Tapi karena dia membawa kisah Nabi, membacakan kisah Nabi, membaca sholawat, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka memperbanyak yang namanya rasa cintanya, dan juga memperbanyak yang namanya sholawat. Ya. Tapi diangkat derajatnya ini terkadang maknanya dua. Ada yang maknanya di dunia, ada yang maknanya di akhirat. Kalau yang di dunia, ya berarti nanti dilihat oleh orang-orang lainnya. Tapi kalau misalkan yang di akhirat, berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakni adalah syafaat yang dikhususkan kepada Nabi adalah syafaat idkhulul jannah bi ghairi hisab, atau masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Ya. Kalau misalkan kita pengen masuk surga tanpa adanya hisab, kita itu cuma bisa mengandalkan syafaat, bukan mengandalkan amal, bukan mengandalkan ibadah, apalagi mengandalkan diri kita, ya, apalagi mengandalkan diri kita. Ya. Apa yang kita andalkan? Yaitu syafaatnya Nabi, ya, syafaat yang bisa membuat kita bisa masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Dan ini jumlahnya terbatas sekali, ya, tidak semua orang itu bisa masuk surga tanpa adanya hisab. Ada lagi juga yang namanya syafaat, yang dimana syafaat itu bisa apa? Bisa memasukkan kita ke dalam surga, karena meskipun diri kita itu kalau misalkan ditimbang secara amal itu ahlul neraka, ya. Jadi ada syafaat, ya, syafaat yang keempat itu adalah syafaat di mana seseorang itu hakikatnya atau itu secara timbangan itu masuknya ke dalam neraka, tapi karena syafaatnya itu maka seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Dan syafaat ini itu bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW
bisa diberikan oleh para ulama, bisa diberikan juga dari Al-Quran, bisa diberikan juga dari para wali segala macamnya, dan juga yang orang-orang soleh juga bisa ya diberikan. Jadi kalau yang syafaat yang ini yang masuk ke dalam surga, meskipun dia itu dimasuk ininya adalah neraka, itu bisa Nabi Muhammad, bisa para alim, bisa para orang soleh, bisa orang tua, bisa anak, bisa Al-Quran dan segala macamnya. Dan yang kelima adalah syafaat, di mana syafaatnya itu adalah syafaat ketika kita itu masuk ke dalam neraka, ya, kita masuk ke dalam neraka. Dan ketika kita udah masuk ke dalam neraka, itu diangkat, ditarik, lalu dipindahkan ke dalam surga. Kalau yang keempat itu kita itu berhak mendapat neraka, tapi masuknya surga. Kalau yang kelima ini kita udah masuk neraka, tapi kita ditarik dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini menurut Imam Nawawi ini adalah syafaat yang dikhususkan kepada para nabi, para syuhada, dan juga para orang-orang alim segala macamnya. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kita andalkan? Yang kita andalkan adalah syafaat. Gak apa-apa. Ya Allah tuh senang, Allah tuh paling senang, Allah tuh paling cinta sama orang yang merasa dirinya itu tidak mampu kecuali atas izin Allah. Allah tuh paling cinta sama orang yang ketika seseorang itu merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa kecuali atas dasar kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah paling cinta, ya. Orang-orang yang menghamba seperti itu. Justru Allah kebalikannya. Allah tuh paling gak suka ketika seseorang itu merasa dirinya mampu tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini maka dikatakan orang yang tidak beruntung. Wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihayatika al-bayyinah. Dan ketika dia itu dilahirkan, ya, wada'at, nah itu artinya teriak atau yang namanya memanggil Siti Aminah kepada Sayyid Abdul Muttalib, yang dimana pada saat kelahiran baginda Nabi itu Sayyid Abdul Muttalib sedang melaksanakan yang namanya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Fa'aqbala masyri'an wa nadhara ilaihi wa ballagha minas sururi masna. Ya fa'aqbala maka menghadap dalam musyri'an, dalam keadaan lari-lari, jadi berlari-lari kecil ketika itu, wa nadhara ilaihi, dan menatap kepadanya, dan sampailah dia dalam keadaan bahagia. Jadi keadaan lari-larinya itu atau tawafnya itu, beliau Syekh Abdul Muttalib itu dalam keadaan yang sangat bahagia, keadaan yang sangat senang, ya. Wa adkhalahul Ka'bah al-qura wa qamma yad'u bi khulusin niyyah. Dan dibawalah dan diangkatlah. Jadi ketika Nabi lahir, itu Nabi langsung dipopong atau langsung digendong oleh kakeknya, yaitu adalah Sayyid Abdul Muttalib. Dan diangkat langsung di apa sih bahasanya tuh? Di apa? Kalau di tenteng-tenteng atau di pamer-pamerin itu bahasanya apa? Itu dan digendong sambil sambil rasa senang. Habis itu dimasukin ke dalam Ka'bah, ya, dimasukin ke dalam Ka'bah. Kenapa bisa masuk ke dalam Ka'bah? Karena memang Syekh Abdul Muttalib adalah orang yang berkuasa, adalah orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki hak untuk bisa membuka pintu Ka'bah. Wa yaskurullah ta'ala ala ma bihi alaihi wa aqqa. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena maknanya adalah wa yashkuru. Karena maknanya adalah bersyukur kepada Tuhan, ya, kepada Allah, ya, atas apa? Atas karunia-Nya, yang dimana pada malam itu akhirnya dilahirkan yang namanya cucunya, ya. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan mahtunan maktu as-suri biyadil qudratil ilahiyah. Dan dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan nazifan. Nazifan itu artinya adalah bersih atau suci, atau dalam keadaan yang benar-benar tanpa ada darah, tanpa adanya apa ya,
kotoran ya, atau sesuatu yang sama pada makhluk umumnya lah ya. Mahtunan, dan dalam keadaan sudah dihitan. Berarti sudah dalam keadaan sudah dihitan lah ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi itu lahir tidak dalam keadaan dihitan, tapi dihitannya itu setelah dilahirkan, dan yang menghitankannya adalah para malaikat. Ya. Tapi ya yang masyhur ya dalam keadaan dihitan. Wa maqtu asyuri, dan dalam keadaan matanya telah maqtu asyuri itu maqtu terpotong, suri itu bainasur warubah. Sur itu apa? Pusar. Antara pusar itu tadi kalau bayi kan kalau dilahirin kan apa? Nempel ya sama pusar apa penempel? Ari-arinya ya. Tapi kalau baginda Nabi itu dalam keadaan sudah bersih daripada hal itu semua, sudah dipotong lah ya. Al-qudratil ilahiyah. Karena apa? Karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabiban dahinan makhwatan bikuhlil inayati aina. Dan dalam keadaan toyiban tuh wangi ya, dalam keadaan wangi, dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, matanya juga dalam keadaan sudah dicelak. Wakila khannatahu jaddahu ba'da sabil layali sawiyah. Ada yang mengatakan kila itu adalah pendapat lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya dihitan itu di malam yang ke-7. Nah, ini kan saya sudah bilang. Jadi ada yang mengatakan juga bukan keadaan dalam dihitan, tapi juga di keadaan dihitannya itu sama kakeknya ya. Ada yang mengatakan dihitannya itu setelah Nabi dilahirkan. Wa awwalan wa ta'ama wa sammahu Muhammadan wa akrama mashwa. Dan oleh karena itulah dimuliakan dan diberikan yang namanya rasa syukuran. Jadi ketika lahirannya itu syukuran, makan segala macamnya, walimah, dan diberikan nama, yaitu adalah nama Muhammad ya. Wa akramu mashwa, dan sebagai bentuk untuk memuliakan derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang namanya Maulid Nabi ini adalah sebenarnya ihfalul Maulid Nabi, atau yang namanya rasa syukur kita kepada lahirnya baginda Nabi. Ini yang paling umum atau makna yang paling natijahnya yang paling berhak adalah sebagai rasa bahagia kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau misalkan ditanyain dalil apa segala macam, dalil yang paling benar adalah dalil apa? Dalil tentang rasa senang kita atau rasa bahagia kita atas lahirnya baginda Nabi. Itu kalau misalkan ditanya dalil secara akalnya. Kalau dalil secara naklinya apa? Dalil naklinya adalah di mana yang paling ironis ya. Justru kita itu kalau misalkan berbicara dalil daripada merayakan ihtifalul Maulid Nabi Muhammad SAW, itu yang dalil sohehnya atau dalil yang ditulis oleh diriwayatkan oleh rawahu Imam Bukhari wal Muslim adalah di mana dalilnya itu adalah dalilnya Abu Lahab ya, dalilnya Abu Lahab, yang di mana Abu Lahab itu ketika dalam keadaan ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, itu dalam keadaan berbahagia, itu setiap hari Senin itu apa? Yang namanya siksaannya itu dikurangi, yang namanya siksaan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari wal Muslim. Jadi ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab itu berbahagia atas lahirnya Nabi. Jadi kalau misalkan Abu Lahab itu punya kebiasaan, kalau misalkan pengen ngopi, pengen bersihin rumah, itu biasanya itu perintah yang namanya pembantunya atau budaknya ya, yaitu adalah Sumiyah ya, namanya itu Sumiyah. Nah, ketika dalam keadaan bahagia karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, itu bikin kopi sendiri bahasanya lah ya. Terus nyapunya juga nyapu sendiri. Terus kalau misalkan ngelayanin apa-apanya itu benar-benar dengan diri sendiri. Kenapa?
Kenapa? Karena saking bahagianya beliau ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka kita ya yang sebagai manusia yang beriman, maka sepatutnya wajib syukru alaina, maka wajib bagi kita untuk bersyukur, wajib bagi kita untuk berbahagia. Ya. Orang kalau misalkan kita aja, jangan kita lah. Kalau misalkan orang kalau misalkan habis ngelahirin, kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Ya. Meskipun yang dilahirkan itu hitam, dekil, kumel, keriting, itu sudah gitu, apalagi pokoknya jelek segala macamnya. Meskipun ketika udah lahir bakal jadi pencuri ya, atau misalkan bakal jadi maling, bakal jadi perampok atau segala macamnya. Tapi kan ketika dilahirkan itu kan sangat bahagia sekali, ya. Itu sangat bahagia ketika melihat seseorang itu dilahirkan. Entah apapun itu bentuknya, anak kita, entah fisiknya itu seburuk apapun, entah fisiknya sejelek apapun, ataupun bahkan tingkah lakunya sejelek apapun, ketika anak kita dilahirkan tuh kita tuh mendapatkan rasa bahagia. Apalagi kalau misalkan melihat atau misalkan memperingati daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, gitu. Ya, orang anak kita bakal jadi maling atau misalkan jadi pencopet atau jadi sesuatu yang nggak jelas segala macamnya. Ketika dilahirkan itu rasanya itu sangat bahagia, apalagi berbahagia ketika yang namanya masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu, di situ logikanya ya. Makanya daripada itu pula, mudah-mudahan pada bulan ini kita bisa maksimalkan rasa syukur kita, memperbanyak dengan yang Nabi SAW. Yang tadinya sholawatnya baca 10 ya ditambahin ya, jadi 11. Yang biasanya baca berapa? 20 ditambahin jadi 21 ya. Yang biasanya ya pokoknya nggak apa-apa lah, yang penting ditambahin nggak apa-apa ya. Mungkin saking malesnya atau saking capeknya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa baca 1000. Dibaca 1000 kalau misalkan kita tanpa ada rasa mahabbah atau tanpa rasa cinta, itu tidak terlalu lebih baik dibandingkan baca 1 tapi rasa mahabbahnya itu sangat luar biasa. Pokoknya intinya ada rasa giroh lah ya, untuk yang namanya menambah bacaan atau semangat kita, atau setidaknya untuk apa? Untuk membuat diri kita itu menjadi lebih baik ya. Karena kalau misalkan nggak ada Nabi Muhammad, mungkin kita masih dalam keadaan jahiliyah. Mungkin kita bakal nyembah ini apa? Nyembah apa? Pohon kali ya? Di sini ada yang masih ini nggak apa? Masih apa? Motor-motor yang sini ada motornya ini. Orang nama aja kan. Kalau lahirnya bulan hari Selasa dinamai apa? Nggak boleh sama hari Selasa. Kasih. Kalau Jumat ya. Iya. Kalau Jumat Dul. su apa? Kalau yang su itu ya. Iya. Ya, makanya seperti itu ya. Orang kita aja masih seperti itu. Kalau misalkan kita nggak kenal Islam, coba kalau ibu-ibu kalau nggak kenal Islam, agamanya nyembah apa mungkin? Ada yang di sini pengen nyembah matahari cita-citanya? Enggak. Ada yang di sini cita-citanya pengen nyembah pohon? Ada di sini yang cita-citanya pengen nyembah apa? Jepang, yang apa? Yang kemarin tuh apa? Kemarin apa tuh? Ayam berkaki 4. Ya. Gimana? Ya pokoknya ya segitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita tuh kalau misalkan nggak kenal Nabi, mungkin kita tuh jahiliyah sekali ya. Entah hidupnya nggak jelas, hidupnya luntang-lantung, nggak ada yang menjamin segala macamnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan sanad-sanadnya, dengan para sahabatnya, para tabiin, para tabiin segala macam, sampai para ulama, yang alhamdulillahnya kita bisa masuk ke dalam memeluk daripada agama Islam, itu merupakan suatu rasa syukur bagi diri kita. Makanya wajib syukru alaina, maka wajib syukur pada diri kita semuanya atas kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin ada pertanyaan?